Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dengan NIM C1C022093. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi akad murabahah yang merupakan tugas dari mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Baiklah, yang pertama pengertian. Adapun pengertian dari akad murabahah itu berasal dari kata ad-darabi fil ardi, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga kirat yang berasal dari kata al-qardu, al-qardu yang berarti potongan. Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis, murabahah itu adalah akad kerjasama usaha antar pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian itu akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct atau negligence atau violations oleh pengelola dana. Selanjutnya, jenis akad murahabah itu ada yang pertama, murahabah mutalakah, yaitu murahabah di mana pemilik dananya itu memberikan kebebasan kepada si pengelola dana itu dalam mengelola investasinya. Jadi si pemilik dana itu tidak tahu menahu. Jadi mereka menyerahkan seluruhnya kepada pengelola dana. Selanjutnya ada murahabah muqayyadah, yaitu murahabah yang di mana itu pemilik dana itu memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana alokasi, cara ataupun objek investasi ataupun sektor usaha. Jadi pemilik dana ini eh, mas berkontribusi dan memberikan batasan kepada pengelola dananya. Yang ketiga itu ada murahabah musyatakarah, yaitu murahabah yang dimana pengelola dana itu menyertakan modal atau dananya itu dalam kerjasama investasinya. Oke, selanjutnya ada dasar syariah. Dasar syariah dari akad murahabah ini yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran eh, di mana apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dasar syariah dari akuntansi murahabah ini, akad murahabah ini yang pertama itu adalah Al-Quran. Yang kedua itu adalah As-Sunnah. Di mana dari dalil Sahih bin Su'aib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, tiga hal yang di dalamnya itu terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudrahabah dan mencampur adukannya dengan tepung untuk ngeplun rumah bukan untuk dijual. Nah, jadi eh, jual beli itu termasuk eh, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya adalah prinsip pembagian hasil usaha. Nah, pembagian usaha murahabah ini, murabahah ini itu dapat dilakukan dengan berdasarkan pengakuan dan juga penghasilan usaha murahabah. Dalam praktik itu dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Jadi, pendapatan dari akad ini itu tergantung hasil dari laporan hasil dari realisasi usaha tadi. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad itu harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Jadi, itulah prinsip pembagian hasil usaha dari akad murabahah ini. Selanjutnya itu perlakuan akuntansinya. Akuntansi untuk pemilik dana, di mana yang pertama itu dana murahaba itu disalurkan oleh pemilik dana dan diakui sebagai investasi murabahah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua itu pengukuran investasi murahabah. Yang ketiga itu penurunan nilai jika investasi murabahah itu dalam bentuk aset non-kas. Jadi
Penyusutannya itu ada dihitung nantinya itu. Selanjutnya ada kerugian. Nah, kerugian itu juga dihitung. Yang kelima itu hasil usaha, bisa disebut pendapatan ya mungkin ya. Hasil usaha. Yang keenam itu ada akad murabahah berakhir, itu dicatat. Juga penyajian itu dicatat juga dalam akuntansi dan juga pengungkapannya. eh yang akuntansi untuk pengelola dana itu yang pertama itu dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad murabah itu diakui sebagai dana sirkah namanya, dana sirkah temporer sebesar jumlah kas ataupun nilai wajar aset non kas yang diterima tadi. Itu dicatat dalam akuntansi itu sebagai dana sirkah temporer. Selanjutnya ada pencatatan pengukuran dana sirkah temporer. Jadi dicatat pengukuran dananya. Selanjutnya ada penyaluran kembali dana sirkah temporer itu juga dicatat. Yang keempat itu ada kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan ataupun kelalaian pengelola dan diakui sebagai beban pengelola dana. Jadi jika ada kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan ataupun kelalaian dari pengelola usaha, itu dicatat sebagai beban oleh pengelola dana. Beban pengelola dana. Di akhir akad itu juga bakal dicatat nantinya dan juga penyajiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.